Yo guys, balik lagi sama gue Papa Trader. Jadi hari ini indeks kita melemah 1,61%. Ini cukup dalam ya. Asing mencatatkan net sell 782 miliar. Dengan barang-barang yang dibeli asing itu ada BRMS, Adro, BP, Astra, sama Pegas. Lalu yang dijual asing ada MDKA, BBCA, BBRI, Mandiri, sama BBNI. Jadi 4 big banks kita dijual semua sama asing ya. Ini pertandanya kurang bagus sebenarnya. Lalu di MDKA ada asing keluar 500 miliar, itu sebenarnya ada rebalancing ya. Jadi harusnya MDKA ini akan turun dulu. Lalu kalau dilihat indeksnya, kemarin gue sempet bahas kalau misalnya kita nih ada supportnya di sini di 6877. Dia nggak sentuh ke sana, dan di sesi 2 tadi sebelum penutupan dia ditarik ke atas. Di sesi 1 tadi indeksnya nggak enak ya, merah banget, hampir semua saham turun, bingung mau ngapain, jadi lebih baik diem saja, nggak usah ngapa-ngapain. Dan banyak juga saham yang ARB ya. Saham-saham yang menarik hari ini tuh sebenarnya ada Bumi. Gue bahas Bumi ini sebenarnya sangat volatil dan sangat risky ya. Ini sangat berisiko sahamnya. Jadi sekarang supportnya Bumi itu di 59. Jika kalian punya barang di bawah 60, kemarin sempat serok, itu berarti pertanda oke. Resistennya ada di 70. Ini kalau dia bisa tembus 70, dia membentuk double bottom. Seperti ini ya. Kalau dia beneran tembus 70 ya. Kalau dia nggak tembus, berarti ya double bottomnya nggak jadi. Kalau misalnya hari Senin nanti dia tembus 70, berarti layak untuk di hold. Sekarang ini dia masih berjuang untuk ke sana. Dan kalau dilihat dari volumenya nih bagus, besar. Dan candle-nya juga bagus. Tutupnya juga bagus di 65. Oke? Jadi untuk Bumi, kalau tembus 70 itu menarik. Kalau belum tembus, belum punya barang, jangan dikejar. Karena ini lumayan volatil. Dan orang-orang bilang kalau misalnya Bumi udah bangkit, itu berarti indeks kita biasanya merah. Dan beneran terjadi di hari ini. Oke? Supportnya di 59 ya. Lalu ada juga MDLN. Kita lihat MDLN. Nah, MDLN ini hari Senin ya. Hari Senin itu kurang bagus candlenya. Jadi dia turun dulu. Sekarang supportnya MDLN itu di 99. Kalau gua gambarnya di low yang sebelah sini ya. Ini yang merah, candle yang merah. Kita gambar garis saja sebagai supportnya. Support berikutnya di 88. Jadi untuk MDLN ini misalnya kalian mau main, dia ada di 99 dan support berikutnya di 88. Untuk MDLN ini lebih baik cuan bungkus saja karena sahamnya volatil. Volumenya bagus, lebih besar dari kemarin. Setelah kemarin buat doji lalu ke atas. MDLN ini kalau lewat ke 124, 125 ini menarik. Ini bisa dijadikan resistance ya, tapi di dekat-dekat sana di 115 sampai ke atas ini ya, ini udah di daerah area resistance. Jadi kalau mau ngambil MDLN, saran gua tunggu lewat 125 dan bisa closing di atas atau di bawah aja di 99. Lalu kita bahas juga BP. Jadi ini saham-saham yang kecil aja ya yang bisa dibahas untuk hari ini. Dia sudah break cup and handle-nya. Kalau kalian bisa kelihatan ini cup-nya, lalu ini handle-nya. Target kenaikan BP ini kalau dari cup and handle-nya kita lihat dari sini sampai ke atas, yaitu di sekitar 160 untuk targetnya. Tapi ini hanya target, ingat sekali lagi cuman target, belum tentu bisa hit ke sana. Bisa jadi belum nyampe sana udah dibawa turun lagi. Ini saham yang volatil juga, jadi kalian harus hati-hati. Supportnya itu di 120 di neckline-nya, cup and handle-nya. Kalau dia break down lagi ya support terakhir di 110. Kita pakai candle yang ini 110 dan 120 itu supportnya. Jadi kalau kalian mau masuk di BP ya hitung seperti biasa, turunnya bisa berapa persen. Misal dari sini ke bawah itu ada 18%. Jadi itu jauh banget ya. Ngapain kita masuk kalau ngejar di atas? Kalau udah punya barang di bawah ya bagus. Targetnya di 160, cup and handle-nya dijaga aja. Ini kalau gua misalnya punya barang di bawah kayak begini, kita lihat time frame yang lebih kecil lagi. Nah, di sini di 140 bisa dijaga trailing stop-nya. Jadi misalnya kalian punya barang di bawah lalu dia turun di bawah 140, ya bisa take profit aja. Lebih baik mengamankan profit daripada nanti jadi BEP lagi. Marketnya lagi begini juga, jadi harus lebih pelit untuk mau masuk. Lalu kita bahas MDKA yang tadi closing dibuat ARB, tapi tadi closingnya langsung bagus lagi ya. Dia ARB-nya tadi 1 juta lot sampai akhirnya kebuka, ditutup di bagian kirinya malahan. Jadi ini artinya MDKA ada yang makanin waktu ada rebalancingnya. Keluarnya cukup banyak. Ini volumenya jumbo banget. MDKA supportnya di 4.000 mungkin menarik ya. Kita cari di support yang di sini nih ya, 3.900 sampai 4.000 nih menarik ya. Bisa cicil beli mungkin di sana. Lalu support berikutnya kita pakai di garis yang di bawah di sini itu di 3.600. Ini harus mainnya swing panjang ya. Kalau kalian masih percaya MDKA boleh antri di sini tapi harus spare lebih banyak. Gue sih nggak terlalu rekomenin, kenapa? Karena nih sebenarnya ada double top. Kalau kita gambar begini, ini double top.
Oke, kayak begini nih double top. Jadi misalnya kalian percaya dengan chart pattern, double top bisa sampai mana targetnya, bisa sampai di bawah sini target double topnya di 3000. Oke, itu juga demand area menurut gua posisinya bagus di 3000. Jadi target double top MDKA itu ada di sekitaran 3000 target price double top. Oke. Lalu yang terakhir gue mau bahas energi. Hari ini juga koreksi, supportnya tetap di 240 dan sebenarnya dia ada support lagi di bagian sini ya di 270-an ini sebenarnya bisa dihitung sebagai support. Oke, dia udah naik koreksi. Jadi kalau kalian percaya sama energi, ini juga sama masih uptrend ya. Misalnya kalian masuk di energi, menurut gue kalian harus tunggu di support-supportnya ya. Bisa aja dia ke 240 lagi atau cukup sampai tertahan di 270 sampai 260. Menurut gua nih oke. Jadi misalnya energi ada ke sana ke bagian sini. Ini menarik menurut gua dan energi ini mainnya sebenarnya harus swing ya. Dia harus kayak konsol dulu baru terbang lagi gitu. Ini sekarang dia lagi konsol lagi. Kita berharap aja di 260 sama 270 dia nggak turun lagi. Tapi kalau misalnya dia break dari 260 lebih baik kita tunggu di 240. Jadi indeks kita karena isu di Amerika naikkan suku bunga itu 75 bips, the Fed rate-nya itu. Jadi kemarin itu bursa Amerika sama bursa Eropa udah merah duluan karena mereka akan masuk ke dalam resesi. Cuman kita nggak tahu, itu kan belum terjadi. Resesi itu nanti dihitungnya di kuartal kedua nanti gitu ya. Waktu datanya keluar, kalau dia minus 2 kali berturut-turut, 2 kuartal berturut-turut, berarti itu udah namanya resesi. Jadi market menganggapnya dengan kenaikan suku bunga yang cepat itu, yang kenceng sampai 75 bips itu bisa membuat resesi lebih cepat. Makanya marketnya begini, oke? Dan kalau dilihat dengan asing yang keluar di big banks, lebih baik kita spare big bank sampai ke support-support yang lebih bawah. Sekarang marketnya ketahan di 6.877 ini support gua ya, 6877. Ini support yang sebenarnya dari double top ya, dari target double top ini kalau nggak salah gue buatnya. Nah, kira-kira di sana. Jadi sebenarnya ini bisa dihitung udah kena atau belum, tapi kalau misalnya posisi indeks kita begini dan dia bisa bertahan di atas 6.877 ini berarti indeks kita bakal sideways harusnya ya. Kita berharap aja dia nggak jebol sampai ke 6.500. Kalau dia bisa sampai jebol sampai ke sana ya berarti kita benar-benar harus jaga cash kita supaya masih ada untuk serok di bawah. Candle hammer ini di indeks berarti ada yang beli ya, tadi akhir sesi emang ada yang naik. Jadi kita berharap indeks kita bisa bertahan di atas gini mainnya dan nggak turun. Berarti dia mendingan dia lebih baik kayak begini nih, sideways gini aja, jangan jebol ke bawah. Tapi lebih baik dia mencoba untuk jebol ke atas nantinya, tapi nggak tahu kapan dia bisa melakukan itu. Segini dulu video dari gua. Minggu ini kurang bagus tradingnya, gue juga loss banyakan dan gue juga banyakan cut loss untuk ngambil barang lagi di bawah daripada nahan lossnya ntar nggak ada duit lagi di bawah. Dan untuk sistem trading gue berjanji untuk tidak top up ya, jadi pakai duit yang ada aja. Oke, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you, bye.